Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan membahas kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita memasuki hadis yang ke-40 tentang hakikat kehidupan dunia, bahwasanya kita hidup di dunia ini begitu singkat, sebentar bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan Nabi menyatakan di sini kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, yang saat itu dia masih berusia di bawah 15 tahun. Maka ini menunjukkan bahwasanya menjelaskan tentang hakikat dunia bukan hanya kepada orang-orang yang sudah tua saja, tapi juga untuk kita jelaskan kepada anak-anak kita. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku. Ini metode yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak memberikan nasihat. Bagaimana caranya agar orang yang diberikan nasihat itu perhatian, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Kadang berupa dengan ucapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang membuat pendengar itu penasaran. Misalnya beliau menyebutkan angka-angka khusus, sab'atun, salasatun, misalnya sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Tujuannya agar tumbuh penasaran di dalam hati pendengar. Kalau itu sudah tumbuh, maka dia akan fokus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula di sini Nabi SAW memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Apa nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepadanya yang saat itu dia masih usia remaja? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu adalah orang asing atau orang yang sedang lewat. Iya, artinya Nabi mengingatkan kepada Abdullah bin Umar agar tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama.
Jadikanlah dunia itu hanya sebagai tempat persinggahan, menjadi tempat di mana kita merantau. Ya, tatkala kita merantau di suatu tempat, misalnya dari Jawa Timur ke Tangerang, ke Jakarta, nyari bekal untuk kembali ke kampung halamannya. Ya, jadi itu maksud dari pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar pun berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu hingga pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu hingga sore hari. Artinya, jangan menunda-nunda amal. Kapanpun, dimanapun ada kesempatan untuk beramal, kerjakan. Jangan ditunda-tunda besok, lusa, minggu depan, atau berikutnya. Wa khudh min sihatika limarodik. Pergunakanlah waktumu pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nasihat yang sangat luar biasa. Begitu sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar kita tidak tertipu dengan hakikat dunia, agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya perhiasan dunia. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi di sini juga banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya, ya, jangan kita menjadikan kehidupan dunia sebagai orientasi hidup kita. Banyak di antara kita yang lalai mengira bahwa harta itu bisa memperpanjang umur. Mengumpulkan aset itu bisa mengekalkan dia di dunia. Padahal tidak. Allah mengatakan, alladzi jama'a mala wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya, dia mengira hartanya tersebut bisa mengekalkan dia. Apa kata Allah? Kalla. Tidak. Mau kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat jelata, semuanya akan kembali kepada satu titik kepastian yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, yaitu kematian. Banyak mungkin di antara kita yang lupa akan fase kehidupan berikutnya. Karena sesungguhnya kematian bukanlah akhir segalanya. Kematian hanyalah sebuah pintu untuk menuju kepada tahapan yang lebih panjang lagi. Tahapan yang tidak ada ujungnya. Tahapan di mana manusia hanya ada pada dua keadaan. Bahagia atau celaka. Bahagia mereka itulah yang mendapatkan nikmat kubur, yang dimasukkan ke surga. Celaka mereka itulah yang mendapatkan azab kubur dan diceburkan ke dalam neraka. Ini banyak yang lupa tentang kehidupan ya setelah kematian. Maka hadis ini mengingatkan kita juga agar kita jangan terlalu sibuk terhadap dunia. Kerugian di atas kerugian. Ketika dia menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, ternyata bertahun-tahun dia kumpulkan, tidak ada satupun yang ia hasilkan dibawa ke alam kuburnya. Itulah seorang mukmin. Maka
ada dua hal yang perlu kita sadari agar kita tidak tertipu dengan dunia. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya dunia di sisi Allah sangatlah hina. Maka sesuatu yang hina jangan kita jadikan bahan hasad kepada orang lain. Karena dia hina. Ya. Kita sebagai seorang mukmin memandang kebaikan dan keburukan adalah sesuai dengan apa yang Allah pandang. Allah memandang ibadah adalah suatu kebaikan. Dan Allah menilai dunia adalah sesuatu yang sangat hina. Nabi SAW banyak mengingatkan tentang hakikat dunia. Di antaranya beliau menyebutkan dunia itu ya lebih hina dari bangkai kambing. Beliau pernah bersafar bersama para sahabat, kemudian mendapati ada ada bangkai kambing. Nabi pun mengatakan di hadapan para sahabatnya, maukah kalian memakan bangkai kambing ini? Mereka menjawab, ya Rasulullah, jangankan bangkai kambing yang cacat saja kami tidak mau memakannya. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya dunia itu lebih buruk dari bangkai kambing. Dan ia tidak lebih berharga dari sayap nyamuk, bahkan dikatakan lebih rendah dari sayap nyamuk. Rasulullah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk kepada orang kafir. Sesuatu yang hina, yang sangat-sangat sedikit. Di lain kesempatan beliau juga mengatakan, wallahi mali walid dunya illa kama yadau ahadukum isba'ahu aw sabbabatahu fil ma' falyanzur bima tarji'. Demi Allah, apa urusanku terhadap dunia? Dunia itu melainkan seperti seseorang mencelupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia angkat, maka lihatlah apa yang tersisa di jari telunjuknya itu. Itulah secuil kenikmatan apa? Dunia. Adapun sisanya, luasnya samudra, itu adalah kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki yang ada di surga. Subhanallah. Demikian pula Nabi mengingatkan lagi, inna mata'ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Sesungguhnya makanan anak Adam yang biasa dimakan itu dijadikan sebagai permisalan tentang kehidupan dunia. Wa in qazzahahu wa mallahahu. Meskipun makanan tersebut dikasih bumbu, dikasih garam, sehingga memiliki rasa yang lezat, tapi apa? Fanzuru ila ma yasir. Lihatlah menjadi apa makanan tersebut. Lihatlah menjadi apa makanan tersebut akhirnya. Jadi apa jemaah? Kotoran. Seandainya dunia itu sesuatu yang istimewa, pasti Nabi kita Muhammad SAW sudah menjadi orang yang paling kaya. Karena peluang-peluang untuk menjadi orang kaya banyak dimiliki oleh Nabi SAW. Beliau seorang jenderal, seorang pemimpin perang. Bisa saja beliau mengambil harta ghanimah yang lebih banyak. Bisa saja beliau berbisnis, mengatasnamakan dirinya. Tapi subhanallah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an
ingin menemui Nabi SAW yang saat itu Nabi berada di ruangan yang kecil, yang sedang rebahan di atas tikar. Karena Umar datang, Nabi pun bangun, dan di bekas pipinya ada ceplakan tikar. Di badannya ada bekas tikar, disitulah Umar menangis. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah Persia, lihatlah Romawi, mereka dibukakan dunia. Tidaklah engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kelapangan kepada dirimu? Maka apa komentar Nabi SAW? Afisyakin anta ya Ibn al-Khattab? Apakah engkau ragu, wahai Ibn al-Khattab? Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatun fid dunya. Mereka adalah suatu kaum yang memang disegerakan urusan dunia mereka itu seperti itu. Jangan kita hasad terhadap orang-orang kafir yang mungkin ekonominya lebih maju. Mereka yang menguasai ekonomi. Kalau kita ditanya siapakah orang yang terkaya di Indonesia, maka jawabnya adalah 9 naga. Kafir semua. Tapi begitulah benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Mereka adalah kaum yang disegerakan. Dan itu sifatnya hanya sedikit dan sedikit sekali. Subhanallah. Ya, maka apa yang disampaikan oleh Nabi ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Jangan kita merasa iri dengan orang-orang yang diberikan ya ekonomi lebih maju dari kita. Irilah kepada orang-orang yang dengan hartanya tersebut dia gunakan untuk bersedekah. Percuma dia kaya, memiliki aset, usahanya banyak, cabangnya di mana-mana, tapi pelit, bakhil. Ya, makanya orang yang bakhil, orang kaya, pelit, maka dia merana di dunia dan di akhirat. Di dunia, terkadang orang tersebut itu hanya bangga dengan kepemilikan saja. Ya, dia kerja pagi, sore, banting tulang, hanya untuk mengumpulkan harta. Hanya untuk nabung misalnya logam mulia, 1 gram, 2 gram, 3 gram dia kumpulin. Bahkan saking pelitnya dia pun terlalu hemat terhadap dirinya. Makan setiap hari pakai garam, pakai terasi, biar bisa beli emas. Ya. Setelah terkumpul, karena mungkin kerjanya terlalu ngoyo, akhirnya apa? Sakit. Sakit. Nggak bisa tercover dengan BPJS. Mau tidak mau, harta yang dia telah kumpulkan bertahun-tahun, dia jual buat biaya apa? Berobat. Ya. Baik. Kemudian juga poin yang kedua, agar kita tidak tertipu dengan dunia. Dunia ini fana. Iya, fana. Sementara. Baik kehidupan kita atau hasil perolehan yang kita miliki. Semua itu fana. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki saat ini jamaah, kita mampu membeli rumah, membeli mobil, membeli aset-aset yang ada. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi kitalah yang duluan meninggalkan itu semua. Ya. Paling dia menikmati hasilnya itu enggak lama. Rata-rata orang itu berada di puncak kesuksesan ekonominya mungkin antara umur 40, 50, 60. Anggaplah dia umur 50.
dia udah kebeli rumah, udah punya villa. Dia lupa. Nabi mengatakan umur umat itu berkisar antara berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Hanya sebentar. Dia akan meninggalkan hartanya itu. Atau yang kedua, harta tersebut yang akan meninggalkan dia duluan. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mali walid dunya innama masali wa masalud dunya qaraqibin istadalla tahta syajarah thumma roha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia? Karena perumpamaan aku dengan dunia itu seperti qaraqib, seorang yang safar, musafir, kapilah dagang, yang dia istirahat di bawah pohon. Kemudian dia tinggalkan. Jadi bukan menjadi tujuannya. Tujuan dia adalah pulang ke kampung halamannya. Pulang ke kampung halamannya. Baik, sahabat Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, inna dunya ikbalat mudbiratan wa innal akhirata ikbalat mukbilatan. Sesungguhnya dunia itu datang meninggalkan kita, dan akhirat itu datang akan menyambut kita. Walikulli minhuma banun, dan setiap masing-masing dari keduanya itu ada pengikutnya. Maka jadilah pengikut akhirat dan jangan jadi pengikut dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Hari ini adalah amal dan tidak ada hisab. Adapun besok, yakni kehidupan akhirat, yang ada hanyalah hisab dan tidak ada apa? Tidak ada amal lagi. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang singkatnya kehidupan dunia. Di antaranya Allah berikan perumpamaan dunia itu bagaikan zahrah. Apa zahrah? Bunga mawar, bunga melati yang dia tumbuh dari pohon. Kita lihat begitu indah, kita petik, wangi dan indah. Namun keindahan bunga tersebut apakah selamanya? Tidak. Paling 1 sampai 3 hari setelah itu layu. Apa kata Allah? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau panjangkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari kalangan mereka. Ini lihat. Allah sudah pesan sama kita, jangan hasad, jangan iri, jangan berandai-andai dengan apa yang kita tidak miliki. Jangan sampai kita mati dalam keadaan memiliki angan-angan yang mustahil kita mencapainya. Ya, ini kata Allah, jangan kau panjangkan pandanganmu, jangan ngelirik orang-orang yang kaya. Maka Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ekonominya di bawah kalian. Karena agar membuat kita lebih apa jemaah? Lebih bersyukur. Rumah yang kita miliki, meskipun hanya 1 petak, 2 petak,
2 kamar, ya, bersyukur jemaah. Tatkala kita mengeluh, nih rumah sempit amat ya, perabotan pada berantakan, kamar plus gudang, maka keluhan kita adalah menjadi dambaan orang-orang yang gak punya rumah. Lihat ke bawah, ya. Meskipun kita masih ngontrak, alhamdulillah masih punya uang untuk bayar kontrakan. Di sana banyak orang yang rumahnya itu di bawah jembatan. Antum mungkin yang hidup di Jakarta Barat, taulah daerah-daerah mana itu, Tambora, Kapuk, yang kalau kita ke sana itu mereka nggak mungkin, kalau mereka nggak keluar nggak pernah ngelihat matahari. Begitu sempitnya rumah mereka ya, gang-gang sempit ya. Jadi subhanallah, ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang kita lupa, ya. Maka rubah pencapaian kesuksesan itu bukan dilihat dari dunia. Bagi orang tua yang anaknya sudah pada menikah, jangan ketika dia datang selalu ditanya, gimana kamu? Suami kamu udah punya rumah belum? Suami kamu udah bisa beli mobil belum? Kasihan. Ini menjadi tekanan batin buat dia. Ya. Sehingga karena ditanya begitu mulu, dia malu, akhirnya dia kredit. Kalau sudah kredit, capek ya, Mas. Capek. Iya. Rame ya. Baik, biarlah. Dunia mereka. Yang penting kita fokus ke depan. Kemudian juga di antara metode Al-Quran di dalam menjelaskan singkatnya dunia, Allah menamakan dunia itu dunia. Karena memang dunia itu kan bahasa Arab. Apa artinya dunia? Ad-dunu. Dunu artinya sesuatu yang dekat. Jadi dinamakan dunia karena dekat. Maksudnya yang namanya dekat itu kan singkat. Kehidupan yang tidak lama. Juga Allah sebutkan dunia itu al-mata. Barang. Ya, barang. Sesuatu yang kita gunakan dan akan habis. Apa kata Allah dalam surat Ghafir ayat 39? Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah mata, suatu barang yang kita gunakan. Sementara kehidupan akhirat adalah darul qarar, yakni kehidupan yang apa? Yang abadi. Bahkan Allah namakan juga dunia seperti permainan, sendak gurau. Orang yang bermain, enggak selamanya dia bermain. Orang main game, pasti dia akan mengalami yang namanya game apa? Game over. Apa kata Allah? Wa ma hadhil hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Bahkan di dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa fase kehidupan manusia. Dan ternyata fase-fase ini dialami oleh kita. Beliau mengatakan begini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zina." Ini Allah peringatkan, dunia itu bagaikan permainan, sendak gurau.
Ya, ini yang fase yang pertama. Dunia itu sendak gorok permainan. Lihatlah anak-anak kecil. Fase di mana dia tidak memikirkan bayar listrik, tidak memikirkan bayar PDAM, tidak memikirkan SPP, tidak memikirkan beli gas. Yang penting mereka dikasih duit buat beli apa? Mainan. Itu fase pertama. Iya. Kita kasih duit 1 juta, mikirin buat di rumah nggak dia? Enggak. Yang dia pikirin beli Tamiya, beli Hot Wheel, beli sepeda. Kemudian fase yang kedua, watafahur, wazina, zina dulu yang kedua, wazina, ulaibun walahun wazina. Fase yang kedua perhiasan. Ya, baru di fase-fase dia remaja, dia punya sesuatu akan membuat dia senang, bahagia, menjadi kebanggaan buat dia. Makanya zinah wa tafahur, sesuatu yang indah dan dia berbangga-bangga. Lihat anak-anak muda kadang dikasih duit buat beli motor, motornya diapain? Dimodif. Setelah dimodif dibawa ke teman-teman gengnya, bangga-banggaan ya. Tafahur, bangga-bangga dia. Bisa beli ini, bisa beli itu. Ya, maka hati-hati ya mas kalian. Jaga hati kita dari sifat berbangga-bangga dan sombong terhadap apa yang kita miliki. Dan belajar pula untuk menjaga hati orang lain. Jangan kita merasa itu kan urusan mereka. Ya. Misalnya, karena kita memiliki kendaraan. Mungkin dia seorang guru di sekolah. Guru-guru yang lain nggak pada punya mobil. Sementara dia punya mobil Pajero Fortuner misalnya. Mungkin pemikiran kita ya bebas-bebas aja. Mobil-mobil saya mau bawa kemana aja. Tapi lihatlah hati teman-temannya yang gaji mereka itu nggak mungkin untuk beli mobil seharga itu. Ini ya, menutup pintu agar mereka tidak iri, tidak hasad, dan tidak bersedih hati. Lebih baik dia mungkin ke sekolah naik motor untuk menjaga hati orang lain. Itulah kenapa para ulama menyebutkan tentang larangan memakai ornamen-ornamen emas. Karena kan yang Allah larang, jangan engkau makan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian bagaimana selain bejana? Gagang pintu pakai emas, asbak rokok pakai emas misalnya. Ya, jam pakai emas. Maka mereka mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena membuat sedih orang-orang miskin. Membuat sedih orang-orang miskin. Kita mampu membeli barang-barang yang branded, tas yang bermerek, sendal yang bermerek. Tapi kalau ada sendal, pakaian yang tidak bermerek, artinya merek tersebut tidak terkenal, tapi kualitasnya sama, lebih baik beli yang tidak bermerek. Ini untuk menjaga hati kita agar tidak apa? Sombong. Ya, karena syaitan itu luar biasa. Dia selalu mencari celah agar kita sombong.
Orang-orang yang misalnya yang pakai Harley Davidson gitu ya, di kampungnya atau di perumahan gak ada yang punya, itu rawan dari sifat apa? Sombong. Itulah juhud jamaah. Dia tampil dalam kesederhanaan. Tampil dalam kesederhanaan. Meskipun dia mampu untuk membelinya, tapi dia lebih memikirkan hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Itulah juhud. Itulah juhud. Dia memberikan barang ya yang bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Namun saya ingatkan lagi jemaah, bukan berarti kita nggak boleh bekerja, bukan berarti kita nggak boleh punya ini, punya itu, bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi harus kita selalu ingat, jangan sampai kekayaan tersebut menjadi tujuan utama kita. Allah pesan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Tuh. Dan jangan engkau lupa terhadap dunia juga. Jadi maksudnya dunia itu kita jadikan sebagai apa? Wasilah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh punya rumah lebih dari satu, tapi pertanyaannya kepake atau tidak? Kita boleh punya kendaraan lebih dari satu, kepake atau tidak? Ya. Apakah harta-harta yang kita miliki sudah dikeluarkan zakatnya atau belum? Ini mendekati Ramadan. Boleh kita jadikan Ramadan itu sebagai haul dari zakat harta. Sekarang banyak orang pomo, beli logam mulia, beli emas, ngantri di butik Antam. Bahkan mungkin dia beli emas digital, segala macam. Tapi dia nggak pikirkan zakatnya. Kalau dia telah mengumpulkan harta, telah mencapai nisab 85 gram, yang harus dia pikirkan adalah apa? Zakatnya. Dan zakat itu setiap tahun ya Pak. Setiap tahun. Kalau misalnya dia sejak muda, sejak usia 20 tahun sudah nyimpan emas 100 gram. Silakan nggak masalah. Dia nyimpan emas 100 gram, dia niatin buat nanti kalau sudah saya pensiunan, baru ini saya pakai. 20 tahun, usianya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka selama 30 tahun ini, setiap tahunnya wajib dia keluarkan apa? Zakatnya tuh, harta yang 100 gram itu. Enggak harus dia harus jual emasnya itu, karena mungkin emasnya gelondongan gitu ya. Kalau dijual, murah, belinya lagi susah ya kan. Maka yang penting 3 bulan, 4 bulan sebelum tiba haulnya, dia sudah pikirin buat zakat. Itu yang pertama dia pikirin. Bukan mikirin beli baju baru. Bukan buat mikirin beli kue. Bukan buat mikirin habis lebaran mau jalan-jalan kemana gitu. Pikirin dulu apa? Zakat. 100 gram, kalau dijual misalnya dapat 1 gram 3 juta, berarti 300 juta. 300 juta dipotong 2,5%. Berapa? 2,5% dari 300 juta? 7,5 juta. Jadi 3 bulan, 2 bulan, ya pikirin tuh punya duit berapa? 7,5 juta buat zakat. Ya, nggak apa-apa. Dia punya tabungan, silakan. Sekali lagi, ketika kita membahas masalah ini, bukan berarti kita nggak boleh kaya. Boleh. Ya. 6. Kemudian kata Allah tadi, wataka surung fil amwal. Fase berikutnya,
Fase berikutnya dia akan watakasur. Ada fase di mana manusia itu memperbanyak aset. Udah punya ini, pengen beli lagi gitu ya, memperbanyak. Tapi apa? Kama saligoisin a'jabal kufaru nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Tapi semua itu seperti tanaman yang mengagumkan. Tanaman dia berbuah, kemudian lama-kelamaan kering, layu, mati. Dan ini juga perumpamaan tentang fisik kita. Kita lihat tanaman, Masya Allah. Pohon mangga berbuah dengan lebat setiap tahun. Tapi akan ada saatnya pohon mangga itu apa? Mati, layu. Itulah perumpamaan fisik kita. Saat dia dilahirkan dia lemah, kuat, ya. Kemudian setelah kuat akan lemah lagi. Maka ketika dia mengalami kelemahan di fase yang kedua, maka itu sebenarnya sebagai sinyal kalau sebentar lagi Allah akan panggil dia dengan perubahan-perubahan fisik. Rambut berubah menjadi putih, gigi banyak yang ompong, pipi udah mulai peot, menjadi orang yang paling top, tua, ompong, peot, top. Mata sudah mulai rabun, kaki udah kena asam urat mulu, tensi darah tinggi. Maka itu adalah sinyal. Dan Allah sebutkan, disebut namanya nazir, peringatan. Agar jangan sampai kita sudah tua tapi berlaga muda. Udah wayaknya. Kalau sudah 50 tahun ke atas yang kita pikirkan adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Udah harus dekat dengan masjid. Ya. Baik. Oleh karena itu, jika memang dunia ini begitu singkat, maka apa yang harus kita lakukan, jemaah? Ada 5 hal. Yang pertama, hargailah waktu. Hargailah waktu. Igtanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang kau miskin, masa luangmu sebelum engkau sibuk, hidupmu sebelum engkau mati. Hargailah waktu. Maksudnya apa menghargai waktu ini? Maka di antara bentuk menghargai waktu adalah kita harus memiliki target ibadah. Sebagaimana kita memiliki rencana-rencana. Besok Sabtu, Minggu mau ke Taman Safari, mau ke Ragunan, mau jogging, mau goes. Rencana bukan ini? Rencana. Tapi jangan lupa kita juga harus punya target ibadah. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kita harus punya tekad. Apa ibadah yang harus kita prioritaskan? Selain puasa, sholat tarawih, jangan sampai bolong. Al-Quran. Ya. Dan ibadah terkait Al-Quran juga banyak kan? Membaca Al-Quran ibadah, menghafal Al-Quran ibadah, mencatat Al-Quran ibadah, mendengarkan Al-Quran ibadah, mempelajari tafsirnya ibadah, belajar tahsin tajwid ibadah. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, dari sekian banyaknya ibadah terkait Al-Quran,
Pilih yang paling dianjurkan dan yang paling utama. Kira-kira apa jemaah? Membaca. Membaca. Makanya para ulama mereka lebih memilih untuk meliburkan kajian-kajiannya agar bisa fokus membaca Al-Quran. Karena satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Semakin banyak huruf yang kita baca, maka semakin banyak kebaikan yang kita dapat. Jika memang dunia ini begitu singkat, kita harus punya target apa? Ibadah. Berusaha untuk menyempurnakan rukun Islam yang 5. Syahadat sudah, puasa sudah, sholat sudah, zakat sudah. Tinggal satu lagi apa? Haji. Harus ada arah ke sana. Rumah sudah punya, kendaraan sudah punya. Mikirin apa lagi coba? Kawin lagi. Haji. Haji. Rumah udah punya, oh besok, tahun besok pensiunan. Dapat sekian. Haji tabung. Urusan dipanggilnya kapan, udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah niat. Bukan malah punya uang, dibeliin rumah lagi. Dibeliin mobil lagi, ganti yang baru. Haji aja belum. Ya. Kemudian juga jika memang dunia ini begitu singkat, yang kedua, jangan hasad sama orang. Jangan hasad. Yang ketiga, bersikaplah juhud dan qanaah. Mensyukuri apa yang kita punya. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tidak berandai-andai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah qanaah. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Maka dia akan menjadi raja. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu'il fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan orang-orang kaya itu sama. Karena hakikat kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta. Tapi hakikat kebahagiaan adalah dengan hati yang merasa cukup. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina an nafs. Belajar untuk qanaah. Karena kalau dia qanaah jemaah, subhanallah, hidupnya itu terarah. Jadi fokusnya itu bukan berandai-andai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi fokusnya udah untuk kehidupan apa? Akhirat. Iya. Jadi ketika misalnya kita semua kan punya perencanaan, punya tujuan ya. Bersyukurlah kalau rencana kita itu adalah ibadah. Ada sebagian orang dia gaji 10 juta misalnya setiap bulan. Orientasinya kayaknya mobil ini udah tua nih, mau ganti. Jadi ngumpulin duit buat apa? DP mobil. Yang satunya lagi, dia udah cuma sama udah punya mobil. Alhamdulillah masih bisa kepake, rusak-rusak dikit bisa dibenerin. Orientasinya adalah dia kumpulin duit buat umroh sekeluarga. Subhanallah. Ini yang benar. Itulah qanaah. Ya. Jadi bukan hanya dia merasa cukup, tapi juga ketika Allah berikan kelebihan harta, orientasinya adalah akhirat. Karena Nabi sudah mengingatkan jemaah. Ya, kalau tujuan kita dunia itu ya kita tidak akan merasa apa? Merasa puas sampai kapan tuh? Dia baru puas ketika mulutnya disumpel dengan tanah. Ya, orang diberikan satu lembah emas, pasti pengen yang kedua, dikasih lembah 2, pasti pengen yang ketiga, dan itu real, nyata. Oh, buka usaha nih, bagus. Misalnya punya usaha bakso itu. Maju, bagus, rame, pasti
planning ke depannya, ngapain dia mah? Buka cabang. Udah buka cabang yang kedua, bagus. Pasti planning berikutnya, pengen buka cabang yang berapa? 3. Terus, nggak ada habisnya. Punya kontrakan 10 pintu, laris manis, nggak pernah kosong. Pasti pengen beli apa lagi? Beli tanah buat bikin kontrakan lagi. Udah punya 20 pintu, pasti pengen punya apartemen. Terus seperti itu. Ya. Maka Nabi mengatakan, maka natid dunya hammatan farraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina ainai. Barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan jadikan dia fakir. Fakir. Orang semakin banyak hartanya semakin fakir, semakin merasa kurang. Dan itu kita rasakan jamaah. Ketika misalnya gaji 3 juta yang dipikirin buat cicilan motor. Gaji 10 juta pikirin cicilan apa? Mobil. Ya, gaji 5 juta, mobilnya pun beda lagi pikirannya. Ya. Jadi apa yang selalu diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, ternyata ini real, nyata dalam kehidupan kita. Tapi itulah tadi Allah mengatakan alladzi jama'a mala wa addadah. Iya, sabu anna malahu akhladah. Banyak orang mengira hartanya itu bisa mengekalkan dia. Lagi enak-enak yang ngejar dunia tiba-tiba mati. Subhanallah. Ini nasihat yang sangat penting buat saya pribadi dan juga untuk semuanya. Agar orientasi kita jelas, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Ya, kajian kita cukupkan sampai di sini. Ya, Ramadan kita off dulu biar bisa fokus baca Al-Qur'an. Ya, fokus beramal. Insyaallah kita lanjutkan nanti di bulan Syawal biiznillah taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.